Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk video kali ini saya akan membahas tuntas masalah konten berulang. Apa itu konten berulang? Simak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa video kali ini saya akan bahas masalah konten berulang karena banyak sekali di antara kita YouTuber pemula, teman-teman YouTuber pemula termasuk saya juga, setelah mengajukan monetisasi ternyata ditolak oleh YouTube dengan alasan konten berulang. Sedangkan dari YouTube sendiri tidak menjabarkan konten berulang itu seperti apa. Jadi kita harus mencari tahu sendiri mana video-video kita yang termasuk konten berulang, karena di konten berulang ini beda dengan video yang memang seperti ada klaim konten ID atau klaim copyright. Kalau klaim konten ID jelas di situ ada pemberitahuan dari YouTube, jelas ada part-partnya yang memang itu adalah terkena konten ID. Begitu juga klaim copyright itu juga jelas setiap part-part videonya ada jelas bahwa konten kita mengandung klaim copyright atau klaim konten ID. Bedanya dengan konten berulang di sini adalah kita tidak memahami konten berulang itu seperti apa. Jadi masalah konten berulang sangat-sangat kompleks sebenarnya, banyak sekali yang kita tidak memahami apakah video kita ini termasuk konten berulang atau tidak. Seperti pemberitahuan email dari YouTube ini teman-teman, nih seperti ini. Nah seperti ini di sini tertulis bahwa channel saya gagal dimonetisasi hanya karena beberapa konten saya adalah konten berulang atau re-upload. Jadi dari situ saya belajar apa sih sebenarnya konten berulang. Saya cari tahu konten berulang seperti apa sampai akhirnya saya memahami bahwa konten berulang itu adalah beberapa video yang memang yang pertama, walaupun video itu original kita punya, tapi itu juga bisa terjadi kena konten berulang. Kenapa? Oke, kita akan bahas di sini satu persatu. Nah, di sini konten berulang dimaksud oleh YouTube adalah konten yang dibuat secara otomatis atau dibuat otomatis adalah konten yang dibuat secara terprogram. Nah, di sini yang dimaksud dengan konten yang dibuat secara otomatis atau terprogram adalah misalkan gini teman-teman, misalkan ada satu kejadian, di situ ada satu kejadian, teman-teman merekam kejadian tersebut walaupun dengan original teman-teman rekam sendiri, tapi di satu sisi di situ juga banyak orang lain yang merekam kejadian tersebut. Nah, jadi setelah rekaman tersebut direkam oleh teman-teman sekalian serta orang lain juga ikut merekam di situ dan sama-sama mengupload, maka walaupun itu adalah konten original maka itu dianggap konten berulang oleh YouTube. Jadi salah satu konten berulang adalah konten yang dibuat secara terprogram atau dibuat secara otomatis. Jadi maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi di sini jelas bahwa yang dimaksud dengan konten berulang adalah konten yang dibuat secara bersama-sama. Jadi diupload pun secara bersama-sama ke YouTube sehingga konten tersebut sangat mirip dan dianggap konten berulang oleh YouTube. Nah, yang kedua itu teman-teman yang dimaksud dengan konten berulang adalah konten yang kita dapatkan dari mungkin platform media sosial. Jadi entah itu dari WhatsApp, Facebook, Twitter atau dari Instagram, itu juga termasuk konten berulang. Kenapa seperti itu? Karena bisa jadi video yang kita dapatkan dari platform media sosial tersebut itu udah ada di YouTube, atau kejadian tersebut juga sudah diupload oleh orang lain dan kita juga mengupload di situ. Memang secara klaim konten ID atau klaim copyrightnya nggak ada teman-teman. Jadi konten berulang tuh konten yang sudah ada di YouTube dan banyak penguploadnya, kurang lebih mungkin sekitar ada 5 sampai minimal 5 itu udah dianggap konten berulang oleh YouTube. Jadi kalaupun teman-teman pengen mengupload video yang memang teman-teman bukan dari rekam sendiri atau hasil sendiri, itu saran dari saya mungkin ditambahkan beberapa konten-konten yang lain atau video-video yang lain, atau teman-teman tambahkan efek suara di situ sehingga berbeda dengan video yang orang lain upload, seperti itu teman-teman. Nah, demikianlah tadi teman-teman, kita udah bahas tuntas masalah konten berulang. Jadi dengan video ini semoga bisa membantu teman-teman untuk bisa lolos monetisasi.
silakan teman-teman cek kembali video-video teman-teman apakah ada di situ konten berulang atau tidak. Kalau kira-kira memang teman-teman sudah yakin bahwa itu tidak ada konten berulang, silakan untuk diajukan monetisasi. Tapi saran dari saya, cek satu persatu video tersebut apakah termasuk video konten berulang atau tidak. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.